Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dari pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Ketika awalnya Allah memerintahkan umatnya untuk melakukan persepuluhan, bertujuan agar mereka mengakui Allah sebagai sumber dari semua karunia dalam hidup mereka. Persepuluhan yang diberikan adalah tanda pengakuan bahwa semua yang mereka miliki berasal dari Allah dan hukum Allah adalah jalan menuju keselamatan. Saudara dan saudari terkasih, bangsa Israel mudah jatuh ke dalam legalisme dan melupakan tujuan sebenarnya dari adanya persepuluhan. Mereka memang memelihara aturan persepuluhan itu, tetapi mereka melupakan maksud dari aturan itu, yakni untuk mengakui kedaulatan Allah. Semua yang kita miliki adalah milik Allah, dan kita harus menggunakan talenta, kekayaan, dan harta milik semuanya demi Allah dan kerajaannya. Saudara dan saudari terkasih, apa saja masalah yang lebih berat dari hukum Taurat? Yesus berbicara tentang keadilan dan belas kasih serta iman. Ketika kita melalaikan keadilan, belas kasih, dan iman, kita telah membelokkan agama yang benar. Karena agama yang benar bukan soal formalisme dan tindakan untuk menenangkan Allah, melainkan agama yang benar adalah untuk mengarahkan hati kita kepada firman-Nya. Kita perlu membuat hati kita lebih seperti miliknya melalui amal kasih, belas kasih kepada sesama kita. Berapa kali kita melewatkan hal yang paling penting dan bekerja hanya untuk sisi luarnya saja. Saudara dan saudari terkasih, seberapa sering kita berusaha untuk menyenangkan Allah dengan cara yang salah, dengan mengira bahwa kita sedang melakukan kehendak-Nya, ketika kita sebenarnya hanya melakukan kehendak diri kita sendiri. Seberapa sering kita melupakan esensi pengabdian sejati kepada hukum Allah. Saudara dan saudari terkasih, pembersihan jiwa itulah yang paling mendasar. Yang pertama adalah bersihkanlah bagian dalam dari cawan. Kita mesti masuk ke jiwa kita dan memastikan niat atau motivasi di balik tindakan kita dilandasi motivasi yang murni. Kita perlu dengan tekun dan kerap memeriksa hati kita, sehingga kita dapat bekerja dengan kemurnian hati dan ketulusan hati. Saudara dan saudari,
Terkadang kita bekerja hanya untuk menampilkan diri kita sendiri secara lahiriah kepada orang lain, untuk tampil bijak dan kudus, tapi dalam hati kita dipenuhi dengan penghakiman negatif seperti kurangnya rasa kasih. Saudara dan saudari, kebajikan berasal dari dalam hati seseorang, di mana roh berdiam dan mengilhami sebagaimana yang dia kehendaki. Kita perlu memperhatikan Roh Kudus dan mengikuti apa yang menjadi tuntunannya. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita memeriksa hati nurani kita, secara khusus mengenai motivasi tindakan kita setiap hari, dan memastikan bahwa kita diilhami oleh belas kasih, keadilan, dan iman. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu